Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya Allah semata yang mampu menaikkan derajat seseorang. Dinaikkannya derajat seseorang. Tanda-tanda Allah menaikkan derajat seseorang. 1. Ditimpakan musibah kepada seseorang. Abu Abbas dalam bukunya berjudul Rahasia Terlengkap Dahsyatnya Mukjizat Salat Tahajud, menjelaskan bahwa musibah yang menimpa manusia dapat membawa berkah dan mengangkat derajat seseorang. Terlebih orang yang berderajat tinggi di sisi Allah, yakni para ulama, wali, dan nabi, merekalah yang justru sering akan mendapat berbagai musibah atau cobaan dari Allah. Mulai dari dizalimi umat, dimusuhi ahli maksiat, dan lain sebagainya. Pada hakikat, semua itu merupakan sarana kecintaan Allah kepada hambanya. Dengan cobaan itu, Allah akan mengangkat derajatnya, melebur dosa-dosanya, memperbanyak pahalanya, meninggikan kemuliaannya, sekaligus mencintainya. Setiap muslim diberikan cobaan berdasarkan kadar agama atau seberapa kuat imannya. Semakin kuat agamanya maka, cobaan akan semakin berat. Dan berlaku sebaliknya. Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan pada sebuah hadits, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dahsyat cobaannya?" Rasulullah menjawab, "Para nabi, lalu orang yang paling mulia di antara kalian, kemudian orang yang paling mulia lagi di bawah mereka." Setiap orang akan diberi cobaan menurut kadar agamanya. Sehingga, jika ia dalam hal agamanya kuat, maka beratlah cobaannya. Namun, jika dalam agamanya lemah, maka ia diberi cobaan sesuai kadar agamanya itu. Cobaan akan senantiasa menyertai seorang hamba sehingga membebaskan hamba itu berjalan di bumi ini tanpa ada dosa lagi padanya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dalam sebuah riwayat lain, diterangkan juga bahwa Allah akan memberikan seseorang musibah melalui tubuhnya, hartanya atau anaknya. Jika mereka bersabar, maka Allah akan menaikkan derajat hambanya tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, jika seorang hamba telah mendapat ketetapan sebuah derajat dari Allah, tapi ia tidak dapat mencapainya dengan amal ibadahnya, maka Allah akan memberinya cobaan pada raganya, atau hartanya, atau anaknya. Kemudian, Allah memberinya kesabaran sehingga Allah menyampaikannya kepada derajat yang telah menjadi ketetapan untuknya dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. 2. Diuji dengan rasa sakit. Dijelaskan dalam buku Bimbingan Orang Sakit karya Saiful Hadi El-Suta, ketika seorang muslim sedang mendapatkan sakit, hendaklah ia berbaik sangka kepada Allah. Pasalnya, sakit yang diderita tersebut bisa saja sebagai bentuk kepedulian dan tanda cinta kasih Allah kepada dirinya sekaligus sebagai sarana bagi Allah untuk memuliakan dan mengangkat derajat dirinya. Dan memang begitulah kebenarannya, asalkan orang yang sakit tersebut menerima sakit yang dideritanya dengan penuh kesabaran, lapang hati, ridha dan berserah diri kepadanya. Rasulullah telah menegaskan dalam hadits yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang soleh akan diberikan cobaan yang lebih berat kepada mereka, dan sesungguhnya tidaklah menimpa seorang mukmin suatu bencana, meskipun itu hanya berupa duri yang menusuknya, atau sesuatu yang lebih dari itu, melainkan semua itu akan menjadikan dihapus satu kesalahan dari dirinya, dan diangkat satu derajat tingkatan atasnya." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Terdapat riwayat lain yang menjelaskan hal serupa. Rasulullah bersabda, "Rasa pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin, atau duri yang menusuk tubuhnya, atau sesuatu yang membuatnya merasa sakit, maka semua itu akan menjadikan Allah mengangkat derajatnya sebanyak satu derajat, satu tingkat kemuliaan, dan Allah pun akan menghapuskan dosa-dosanya besok pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya.